Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini pelajaran TIK bersama dengan Miss Ikada akan membahas materi untuk Ananda kelas 6, yaitu bab 3 tentang Microsoft PowerPoint. Selamat mengikuti. Materi pada video kali ini meliputi yang pertama, cara mengaktifkan PowerPoint, yang kedua, mengenal ribbon PowerPoint, dan yang ketiga, mengenal bagian-bagian PowerPoint. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kegiatan yang pertama yaitu bagaimana cara mengaktifkan program kerja komputer. Mengaktifkan program kerja komputer hampir sama dengan kita mengaktifkan program-program yang lain ya. Mungkin sebagian anak-anak di sini juga sudah tahu bagaimana caranya. Kita mengingatkan kembali. Jadi di sini sudah Miss Ika buka layar desktop sebuah komputer atau laptop. Hampir sama ya, tapi yang di sini Misika layar laptop. Ada beberapa cara. Cara yang pertama itu kamu ketik kata PowerPoint di sebelah Windows button atau Start button. Ini kan namanya Windows atau Start button ya, yang Misika tunjuk dengan kursor. Nah, sebelah kanannya itu ada lambang seperti kaca pembesar. Sebelahnya kamu bisa ketik kata PowerPoint. Nah, sudah muncul logo PowerPoint, kamu klik 2 kali akan terbuka PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu apabila di layar desktopmu tersedia icon PowerPoint seperti ini ya, itu kamu tinggal klik 2 kali akan terbuka juga PowerPoint-nya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, akan terbuka ya. Nah, setelah itu untuk mengaktifkan lembar kerjanya tinggal ke arah new ya. Kemudian kamu pilih beberapa, ini adalah tampilan-tampilan slide-nya ya. Bisa nanti kamu pilih salah satunya. Misalnya bisa pilih yang ini. Nah, PowerPoint sudah siap untuk digunakan. Atau misalnya kamu yang memiliki Windows 2010 itu bisa menggunakan lewat Start, kemudian All Program, kemudian lanjut diklik Microsoft Office dan kamu pilih ke PowerPoint. Karena punya Misika bukan 2010, jadi tidak bisa mempraktekkan di sini. Yang di rumahnya masih menggunakan Windows 2010, silahkan dicoba ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana bagian-bagian dari penampilan dari PowerPoint. Hal ini penting kita ketahui karena dengan mengetahui bagian-bagian dari PowerPoint, maka kita akan tahu untuk apa bagian tersebut. Jadi bagaimana kita mau mengoperasikannya kalau tidak tahu yang ini untuk apa sih, yang ini untuk apa sih. Nah, itulah kita pentingnya mengetahui bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu tentang Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini adalah icon-icon yang sering digunakan yang sebenarnya ada di dalam menu-menu yang ada di sini nih. Artinya ketika kita akan mengoperasikannya kan harus beberapa kali klik ya. Misalnya ini nih, menu menyimpan, save, kita harus ngeklik di menu file dulu, kemudian baru ke dalamnya dan seterusnya. Maka untuk mempermudah ada di dalam Quick Access Toolbar ya, atau biasa disebut juga tombol praktis untuk mengerjakan beberapa perintah. Kemudian yang kedua yaitu title bar. Title bar ini adalah judul atau nama file. Jadi misalnya kalau kita nge-save terus si filenya itu kita beri nama, nah namanya akan muncul di sini ya.
Selanjutnya yaitu menu. Menu itu adalah perintah-perintah, kelompok-kelompok perintah yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya nanti akan kita pelajari di slide setelah ini ya, khusus tentang menu. Kemudian yang keempat yaitu ribbon. Ribbon ini adalah bagian-bagian daripada si menu ini, si menu yang di atasnya ini. Jadi file nanti punya ribbon sendiri, home punya ribbon sendiri, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adalah slide atau lembar kerja. Nah, ini adalah inti dari si PowerPoint, di mana kita akan membuat lembar-lembar PowerPoint untuk sebuah presentasi itu ada di sini ya. Cuman tidak semuanya kita dapat tulis. Misalnya kita mau nulis di sebelah sini, kemudian kita tinggal klik aja di sini, tidak bisa ya. Jadi dia itu namanya memiliki, jadi misalnya loncat ya dari 5 langsung ke 7 ke placeholder. Placeholder itu adalah tempat dimana kita bisa menulis ya, kita bisa menulis. Jadi kalau misalnya kita mau menulis di sini nggak bakalan bisa, harus ada di tempat placeholdernya ini. Tapi misalnya akan bagus Miss, kita akan letakkan tulisan di sini. Sebenarnya bisa menggunakan ini apa ya, kayak add title gitu loh. Jadi ada kotak khusus untuk membuat tulisan, bisa ya. Cuman kalau secara murni dari PowerPoint-nya ya harus pada placeholder-nya baru bisa menulis ya. Kemudian kembali ke 6-nya dulu, tadi mundur ya, tadi langsung ke 7, balik ke 6, slide panel. Slide panel itu adalah tampilan lembar kerja seluruhnya. Jadi misalnya kamu sudah membuat slide di sini 7 misalnya atau 5, di sini akan terlihat kotak-kotak 5, jadi kayak miniaturnya lembar kerja yang sudah kamu buat akan tersimpan di sini ya. Yang ke-8 yaitu button view. Button view mengatur tampilan slide. Ini adalah misalnya nih, slide-nya kamu mau terlihat di sini seperti penuh full satu layar, maka akan kamu pilih yang ini, atau yang penampilannya akan terlihat sekaligus dua slide, maka akan kamu pilih di sebelahnya dan seterusnya. Jadi ini adalah tampilan bagaimana akan terlihat slide yang sudah kita buat. Terakhir yaitu zoom slide. Zoom slide itu ya seperti di program yang lain ya, zoom memperbesar atau memperkecil tampilan slide. Sebenarnya sih masih banyak bagian-bagiannya ya, tetapi karena pengenalan awal maka Misika di sini hanya mengenalkan 9 bagian saja pada PowerPoint. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan dipelajari. Ya, setelah tadi kita sudah membahas tampilan-tampilan dari atau bagian-bagian dari tampilan PowerPoint, maka sekarang kita akan mengkhususkan masih dalam tampilannya tapi tentang menu. Menu itu ada file, home, insert, nih yang sebaris ini nih semuanya menu ya. Masing-masing menu ini memiliki ribbon. Ribbon itu apa? Icon-icon ini adalah ribbon di dalam setiap menu. Jadi kalau home, paste itu ribbon di dalam home. Kemudian kalau file, coba ya kita klik. Nah, ini ada beberapa ribbon bagian dari si file ya. Di sini Misika akan mempelajari tidak semuanya menu-menu, hanya dengan menu-menu yang sering bisa digunakan dalam pengerjaan ini ya PowerPoint. Yang pertama tadi file ya, jadi file itu punya ribbonnya ini, new untuk membuat file baru, kemudian open membuka file yang sudah ada dan seterusnya ya. Ini sama dengan program yang lain ya, dengan program Word terutama. Kemudian kalau home itu juga ada yang sama ini ya, kayak copy paste juga sama ya. Kemudian ini menambahkan shape, bentuk-bentuk juga ada. Yang agak beda mungkin yang ada di bagian sini nih, slide ya, terutama ini new slide. New slide itu adalah untuk menambahkan slide-slide kita
dalam mengerjakannya. Misalnya ini slide 1 kita akan tambahkan, maka gunakan ini kita klik. Nah, di sini kita akan dapat memilih slide yang lain. Nah, misalnya Misika pilih yang ini aja. Nah, ini akan muncul di sini kan ada tuh klik to article. Nah, ini bagian yang bisa untuk menulis ya, dan sebagainya. Misalnya di sini kita akan tulis aja kelas 6 misalnya, kemudian di bawahnya pelajaran TIK. Nah, ini bisa, dan seterusnya ya. Kemudian setelah home bisa kamu coba-coba sendiri di sini. Kemudian ada insert. Insert itu arti intinya adalah memasukkan. Jadi apa saja yang tidak tersedia di dalam PowerPoint yang bukan tulisan saja, maka kamu dapat memasukkannya lewat di sini. Kamu mau menambahkan tabel ke menu insert dulu. Kau menambahkan foto ke menu insert dulu ya. Mau menambahkan icon ke menu insert dulu sampai kamu dapat memasukkan suara pun ke sini. Atau mau merekam layar seperti yang sedang Misika lakukan ini adalah bisa dilihat dari sini ya. Inilah jadi kalau intinya kalau kamu mau memasukkan sesuatu ya di luar yang ada di PowerPoint, masuklah ke menu insert. Di sini ribbon-ribbonnya sudah tersedia ya. Kemudian menu yang lain yang Misika akan perkenalkan yaitu ini transition. Transition itu adalah tampilan ketika kamu akan bergerak dari satu slide ke slide lain. Jadi misalnya perpindahan dari slide pertama ke slide kedua itu akan bisa dibuat animasi atau efek. Misalnya kita pilih salah satunya aja ya, nih origami. Nah, kan seperti itu. Itu yang disebut dengan transition. Kemudian menu, dan masih banyak lagi ini ya, pilihannya banyak sekali ya. Terlihat ya, bisa kamu coba-coba sendiri. Kemudian nanti misalnya mau ditambah suara juga bisa di sini ya. Kemudian menu satu lagi yang Misika akan kasih lihat adalah menu animation. Animation ini adalah kalau tadi perpindahan antar slide, kalau animation itu misalnya tulisannya akan munculnya tidak bersamaan ya. Misalnya nih yang tulisan kelas 6 mau duluan daripada pelajaran TIK, maka kita blok dulu nih. Kemudian kita pilih misalnya buncit. Nah, kemudian yang ini yang kedua, pilih aja salah satunya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ini di slideshow Misika klik. Nah, yang kedua seperti itu ya. Itu. Jadi ini adalah bagaimana kita akan dari menu-menu inilah kita dapat mengkreasikan si PowerPoint yang akan kita buat. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, setelah kita pelajari bersama materi-materi tentang PowerPoint, maka sekarang waktunya tugas ya. Tugasnya mudah. Apabila kamu menyimak dengan baik materi-materi tadi, maka dengan mudah kamu dapat mengerjakan. Ada 3 tugasnya. Yang pertama, bagaimana cara mengaktifkan PowerPoint. Langkah-langkahnya kamu tulis tuh di buku tulis ya. Mengaktifkan PowerPoint bagaimana ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 menu dalam PowerPoint. Nah, tadi kan banyak tuh menu-menunya. Salah satunya Misika sebutkan aja nih, misalnya file. Kemudian yang kedua apa, yang lain. 3, keempat, dan kelima kamu sebutkan sendiri. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 bagian pada lembar kerja PowerPoint. Tadi ya pada slide keempat itu bagian-bagian lembar kerja PowerPoint sudah Misika jelaskan. Misalnya Misika sebutkan salah satunya adalah Quick Access Toolbar. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga kamu cari sendiri ya. Mudah-mudahan dapat
cepat kamu kerjakan, jangan lupa dikumpulkan ya. Kalau sudah, jawabannya kamu tulis di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke Misika secara japri. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen. Juga dikerjakan atau dikumpulkannya secara tepat waktu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi-materi kali ini, yaitu materi tentang PowerPoint. Terima kasih sudah menyimak, dan Misika pesankan jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik secara tepat waktu, dan kalau memang sudah dapat dimengerti, coba kamu praktekkan ya pada PowerPoint di laptop atau komputermu di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.